ini saya akan merangkum sebuah film aksi yang tak kalah populer. Film ini bergenre action crime thriller berjudul John Wick yang dirilis pada tahun 2014. Disutradarai oleh Chad Stahelski dan David Leitch, dibintangi Keanu Reeves, Michael Nevis, Evie Allen, Adrian Paleski, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang aksi seorang mantan pembunuh bayaran yang kembali beraksi untuk membalaskan dendamnya kepada segerombolan remaja yang telah mengusik kehidupan normalnya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film akan diawali dengan memperlihatkan kesunyian malam yang mencekam, di mana kita akan melihat seorang pria yang baru saja keluar dari dalam mobilnya dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Terlihat bahwa pria ini berusaha menahan luka pada bagian perutnya sembari memandang video seorang wanita pada ponsel miliknya. Hingga akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun hal itu cukup menjadi pertanyaan besar bagi saya, Anda, dan kita semua tentunya. Pria ini bernama John Wick. Scene kemudian beralih dan memperlihatkan kepada kita tentang masa lalu si John, yang mana John sendiri dikenal sebagai pria yang tekun, berkomitmen teguh, juga memiliki jiwa yang sangat brutal dan sadis. Diketahui bahwa John dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat melegenda hingga ia dijuluki Baba Yaga alias The Boogeyman. Bahkan bagi sebagian orang yang tahu sosok John Wick yang sebenarnya, mereka akan dibuat sangat ketakutan ketika hanya mendengar namanya saja. Sampai sebegitu menyeramkannya loh sosok Bang John satu ini. Namun demi untuk mencapai kebahagiaan bersama sang istri tercinta, John lantas pensiun dari profesinya sebagai pembunuh bayaran. Akan tetapi kebahagiaan John tak bertahan lama, di mana sang istri tercinta mengidap penyakit mematikan dan akhirnya meninggal dunia. Sesaat setelah proses pemakaman selesai, John pun dihampiri oleh seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah teman lama sekaligus sahabatnya bernama Marcus. Ini dia orangnya. Diketahui bahwa Marcus merupakan seorang pembunuh bayaran yang masih aktif dan kedatangannya ke tempat tersebut hanya untuk memastikan bahwa sahabatnya itu baik-baik saja, sekaligus menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada si John. Scene kemudian beralih memperlihatkan kondisi John yang belum dapat menerima kenyataan pasca meninggalnya mendiang sang istri tercinta, yang mana ia masih saja terlarut dalam kesedihan yang amat sangat mendalam. Kecintaan John terhadap istrinya pun telah terbukti pada scene awal sebelumnya, yang mana John masih menyimpan kenangan saat bersama mendiang sang istri. Dan di tengah-tengah keterpurukannya tersebut, John mendapat kiriman sebuah paket yang di dalamnya adalah sepucuk surat dan seekor anjing, yang mana isi surat tersebut adalah mendiang istrinya meminta John untuk merawat anjing tersebut. Hal itu jelas memberikan John sebuah harapan untuk dapat menjalani kehidupan terberatnya saat ini. Di suatu pagi yang cerah, John yang mulai bangkit dari keterpurukannya berniat untuk berkeliling kota bersama anjing dan mobil kesayangannya. Tepat di depan sebuah SPBU, terlihat John sedang mengisi bahan bakar yang tentunya bukan bahan bakar bersubsidi. Lalu muncullah 3 orang pemuda yang mana salah satu dari mereka menghampiri John untuk meminta John menjual mobilnya. Melihat mobil yang digunakan John tampaknya membuat pemuda ini kagum dan terpesona. Pemuda ini bernama Losef. Namun John yang sama sekali tak berniat untuk menjual mobil miliknya membuat Losef menjadi kesal sambil mengucapkan kata-kata yang kurang pantas terhadap John. Mendengar perseteruan tersebut, teman Losef yang baik hati kemudian mendatangi mereka dan berkata kepada John, "Semoga harimu menyenangkan." Ucapannya tersebut terdengar seperti sebuah ancaman yang dibalut dengan kata-kata yang halus dan lembut. Namun di sini, John jelas tak menghiraukan ucapan si Losef dan pergi begitu saja. Tepat di malam harinya ketika John sedang tertidur pulas, anjing peliharaannya merasakan akan kehadiran suatu sosok dan membuat John terbangun dari tidurnya, lalu kemudian mengikuti kemana si anjing itu pergi. Namun tiba-tiba, terdengar suara hantaman benda keras yang menghantam kepala John tepat di bagian belakang kepalanya.
Dan benar saja, terdapat 3 orang pelaku yang tentunya sudah bisa kita tebak bahwa mereka adalah 3 orang yang sebelumnya bertemu dengan John di SPBU, yaitu Losef dan antek-anteknya. Tujuan mereka mendatangi John adalah untuk mencuri mobil kesayangan milik John dan memberikan pelajaran kepada John karena telah menolak untuk menjual mobilnya. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tega membunuh peliharaan satu-satunya milik John tepat di hadapan John. Hal itu jelas suatu kesalahan yang sangat amat fatal untuk dilakukan, mengingat anjing tersebut adalah peninggalan terakhir dari mendiang sang istri. Dan salah satu kebodohan yang mereka lakukan adalah membiarkan John tetap hidup dengan rasa dendam yang kian membara. Kejadian tersebut jelas menimbulkan kebencian yang mendalam dari sosok yang kita kenal, yaitu John Wick. Keesokan harinya, Losef mendatangi bengkel ternama milik Aurelio dengan maksud untuk mengganti plat mobil hasil curiannya tersebut. Dan ketika Aurelio melihat mobil itu, ia pun mengenali dengan pasti siapa pemilik dari mobil tersebut. Lalu ketika Aurelio bertanya kepada Losef tentang mobil itu, Losef lantas menceritakan bahwa ia telah mencuri dan juga membunuh anjing dari pemilik mobil tersebut. Mendengar cerita dari Losef tanpa banyak basa-basi, Aurelio langsung melayangkan bogeman mentah tepat ke wajah Losef. Karena jauh di dalam benak Aurelio, Losef telah berurusan dengan orang yang sangat amat berbahaya dan Aurelio tidak ingin dirinya ikut terlibat apalagi berurusan dengan Bang John. Losef yang tak terima atas perlakuan Aurelio kemudian mengadukan hal ini kepada ayahnya agar sang ayah memutuskan kerjasama dengan Aurelio atas bisnis yang mereka jalani saat ini. Yang mana diketahui bahwa sang ayah Losef adalah seorang mafia yang sangat kaya raya bernama Vigo. Ini dia congornya. I heard you struck my son. Yeah, well, because he stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Mengetahui bahwa sang anak telah berurusan dengan John, Vigo lantas memanggil Losef untuk kemudian melayangkan bogeman kasih sayang tepat di bagian perutnya. So I stole the fucking car. What the fuck, Vigo? Sang ayah lantas bercerita kepada Losef bahwa dulunya John pernah bekerja untuknya dalam menjalankan sebuah misi yang tentunya sangat amat mustahil untuk dilakukan, yaitu membunuh sang boogeyman yang tak lain adalah saingan bisnis Vigo. Di mana pada saat itu John berhasil menuntaskan misi tersebut dengan mengubur mayat sang boogeyman hingga akhirnya semua apa yang Vigo nikmati saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah jasa dari seorang pembunuh bayaran bernama John Wick. Bahkan tak hanya itu saja, orang yang dipanggil John Wick tersebut mampu menghabisi 3 orang sekaligus hanya dengan menggunakan sebatang pensil 2B yang biasa digunakan untuk ujian nasional. Namun anak kesayangan Vigo yang sama sekali tak dapat memahami maksud dari cerita sang ayah justru dengan santainya berniat untuk menghadapi Bang John. Yang akhirnya Vigo memeluk erat Losef dan berkata, "Cuci kaki, minum susu, terus tidur kau. Macam-macam lagi kau, ku tempeleng juga nanti kau." John will come for you. Atas peristiwa inilah John mendapat gelar dari Vigo sebagai The Next Boogeyman, atau ia adalah orang yang lebih berbahaya dari Boogeyman yang sebelumnya. Di sisi lain, John yang telah membulatkan tekadnya untuk menghabisi Losef kemudian membongkar salah satu kenangan terburuknya yang telah lama ia kubur tepat di bawah lantai rumahnya berupa beberapa senjata sekaligus puluhan koin-koin emas. Bersamaan dengan hal itu, terdengar suara telepon rumah milik John yang mana si penelpon adalah Vigo yang mencoba untuk bernegosiasi dengan John dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang sopan dan santun. Namun John sama sekali tak menggubris omongan Vigo dan langsung menutup telepon tersebut. Singkat cerita, John menemui Aurelio untuk menanyakan keberadaan mobilnya, yang kemudian dijelaskan oleh Aurelio bahwa tadinya mobil John ada di sana
Namun karena ia tahu bahwa mobil itu telah dicuri oleh Losef dan karena ia tak ingin berurusan dengan John, maka ia pun mengusir Losef dan menyuruhnya untuk membawa mobil itu ke tempat lain. Aurelio juga memberitahukan kepada John bahwa Losef adalah putra dari Vigo. Dan tak lupa pula John meminjam mobil milik Aurelio untuk ia gunakan. Hingga pada saat malam hari tiba, John yang telah selesai keramas dengan menggunakan sampo anti ketombe bersiap-siap untuk melakukan aksinya, yaitu memburu Losef. Bersamaan dengan hal itu, beberapa anak buah Vigo datang menyatroni kediaman John. Tetapi insting tajam John lebih dulu menyadari kedatangan mereka semua. Hingga pada akhirnya, dengan menggunakan sebuah pistol tembakan jarak dekat yang menjadi ciri khas Bang John pun berhasil melumpuhkan satu demi satu anak buah Vigo sampai tak ada satu orang pun yang tersisa. Baba Yaga. Sampai di sini apa yang sempat dikatakan Vigo jelas itu bukanlah bualan belaka bahwa John memang benar-benar seorang pembunuh yang melegenda. Good night, John. Good night, Jimmy. Bahkan sesaat setelah kejadian tersebut, petugas kepolisian yang mendatangi kediaman John pun tampaknya tak berani berbuat macam-macam ataupun mencampuri urusan John. Meskipun beliau sempat melihat beberapa mayat tergeletak di lantai, namun faktanya beliau lebih memilih pergi dengan perasaan damai sambil mengucapkan kata-kata perpisahan. Setelah kegaduhan yang terjadi di rumahnya tersebut, John lantas menghubungi agen pembersih yang bekerja pada dunia kriminal untuk membersihkan rumahnya dan juga mengepak mayat para korban. Lain, Vigo yang mendapati kabar bahwa para anggotanya telah dibantai habis oleh John, lantas ia pun menemui seseorang yang juga bekerja sebagai pembunuh bayaran. Orang itu adalah sahabat John, yaitu Marcus. Vigo pun secara langsung menawarkan Marcus uang sebanyak $2 juta untuk membunuh John, yang mana kemudian tawaran tersebut diterima oleh Marcus. Bahkan tak hanya itu saja, ternyata Vigo juga memberikan kontrak terbuka kepada kantor agen pembunuh bayaran untuk membunuh John. Dan kontrak tersebut berlaku untuk setiap pembunuh bayaran yang berhasil membunuh John. Di sisi lain, John mendatangi sebuah hotel bernama The Continental, yang mana hotel ini adalah hotel yang diperuntukkan bagi para pembunuh bayaran. Dan hotel tersebut merupakan area netral atau dengan kata lain hotel tersebut adalah tempat di mana para pembunuh bayaran tidak bisa menjalankan aksinya di sana. Aturan penting yang menjadi kesepakatan para pembunuh bayaran yang berada di area Continental adalah mereka tidak boleh saling membunuh dan jika ada yang melanggar, maka orang tersebut akan diberikan label excommunicado, yang mana berarti semua akses dan privilege dari dunia kriminal sebagai pembunuh bayaran akan dihapuskan. Continental sendiri memiliki cabangnya masing-masing di seluruh dunia, di mana cabang yang didatangi John kali ini diurus oleh seorang manajer bernama Winston. Ini dia orangnya, yang mana ia juga menaungi para pembunuh bayaran di daerah tersebut. Dan kedatangan John ke tempat itu adalah untuk menanyakan di mana keberadaan Losef kepada Winston. Sementara itu, Losef yang berada di sebuah tempat bernama Red Circle tengah berpesta ria bersama wanita pemuas hasrat, di mana tempat tersebut juga telah dijaga ketat oleh beberapa orang suruhan dari Vigo untuk melindungi Losef. Hingga tak lama kemudian dari luar tempat tersebut muncullah sosok sang legenda dari seorang pembunuh bayaran, yaitu John Wick. Diawali dengan aksi menodongkan pistol ke salah satu orang suruhan Vigo yang pada saat itu sedang berjaga di luar bangunan, untuk kemudian John pun menyelinap dan menghabisi salah satu teman dari Losef yang waktu itu ikut mencuri mobil miliknya. Dan ketika John sudah sangat dekat dengan keberadaan Losef, aksinya tersebut justru diketahui lewat kamera CCTV, yang mana kemudian ia terpaksa melakukan serangan bertubi-tubi untuk membunuh satu persatu antek-antek dari Vigo demi mengejar target utama, yaitu Losef.
Joseph yang melihat sosok John bagaikan hantu di siang bolong, ia pun panik dan lari tunggang langgang dengan handuk yang masih menyelimuti badannya. Namun beruntungnya, Joseph berhasil melarikan diri dengan dijemput oleh temannya dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu John yang masih berada di dalam tampak tak lagi peduli dengan kata hidup atau mati. Yang kali ini ia berhadapan dengan seseorang yang cukup berpengalaman. Hingga akhirnya ia pun tertusuk pada bagian perutnya dan keluar dari tempat tersebut. Setibanya di hotel, John meminta seorang dokter khusus yang juga bertugas di hotel tersebut untuk menjahit luka tusuk yang ia dapatkan sebelumnya. Lalu kemudian John pun pergi beristirahat. Tak lama kemudian muncullah seorang pria yang dilengkapi dengan senjata laras panjang dan dia adalah Marcus, di mana beliau tengah bersiap-siap untuk membidik sahabatnya sendiri yang pada saat itu sedang tertidur. Namun ketika Marcus melihat seseorang memasuki kamar John, ternyata Marcus berniat untuk menyelamatkan John dan dengan sengaja tidak menembak tepat sasaran ke arah John. Tembakan tersebut hanyalah untuk membangunkan John yang pada saat itu tengah tertidur. Alhasil, John yang tengah tertidur langsung terbangun dengan sigap menghindari rentetan tembakan dari seorang wanita pembunuh bayaran bernama Perkins. Singkat cerita, John pun berhasil melumpuhkan wanita tersebut. Mendengar kegaduhan yang terjadi, muncullah Harry yang juga bekerja sebagai pembunuh bayaran. John lantas menyerahkan Perkins kepada Harry untuk menahan serta menjaganya sementara waktu hingga pihak otoriter yang bertugas di Continental datang untuk membawa Perkins. Mengingat Perkins telah melanggar aturan yang telah ditetapkan di area Continental. Ketika sadar, Perkins yang tak ingin Harry berlama-lama main di film John Wick 1 ini lantas ia pun membunuh Harry dan mengambil kepingan koin emas yang telah diberikan oleh John dan pergi untuk meloloskan diri. Berdasarkan informasi yang John terima dari Perkins sebelumnya, di mana Perkins sempat mengatakan lokasi bisnis Vigo yang saat ini berada di sebuah tempat sakral berkedok keagamaan, yaitu di dalam sebuah gereja yang berlokasi di Roma. John pun dengan segera menuju ke tempat tersebut. Saat tiba di tempat yang dimaksud oleh Perkins, tanpa banyak basa-basi, John langsung menembak orang-orang yang berada di dalamnya, termasuk melumpuhkan seorang pendeta yang juga bagian dari bisnis Vigo, untuk kemudian membakar habis seluruh kekayaan milik Vigo hingga tak ada satupun yang tersisa. Lalu dari atas sebuah gedung, John melihat kedatangan Vigo dan para anggotanya, di mana Vigo secara terbuka mengeksekusi pendeta tua itu hingga tewas. Dan tak lama kemudian, rentetan tembakan yang dilancarkan oleh John menewaskan salah satu anggota Vigo yang kemudian menyebabkan kepanikan hingga terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka. Dan dari aksi tembak-tembakan tersebut, John kemudian terlempar akibat hantaman keras dari mobil yang menabraknya hingga kemudian ia pun tak sadarkan diri. Saat tersadar, John mendapati dirinya sedang terikat di sebuah kursi dan dihadapkan dengan Vigo beserta anak buahnya. Namun, kebodohan Vigo ternyata 11-12 dengan anaknya Joseph, di mana Vigo tak langsung mengeksekusi John dan justru malah memberikan siraman rohani yang kemudian meminta anak buahnya untuk menghabisi John. Alhasil di saat Vigo pergi meninggalkan John, disitulah Marcus datang menyelamatkan John untuk yang kedua kalinya.
Dengan tangan yang masih terborgol, John berhasil membunuh salah satu anak buah Vigo dan dengan segera mengejar Vigo yang baru saja pergi meninggalkannya. Tak ingin membuang-buang waktu, John bergegas mengejar Vigo dan berhasil membuat Vigo terpojok. Vigo yang ketakutan pun kemudian membuat kesepakatan yang mana ia memberitahukan keberadaan anaknya dan meminta John untuk membiarkan dirinya tetap hidup. Setibanya John di tempat Losep bersembunyi, yang mana di tempat tersebut dijaga ketat oleh para pengawal yang siap untuk mati demi menjaga sang putra dari Vigo. Namun hal tersebut bukanlah sebuah ancaman yang besar bagi John Wick, mengingat John Wick sendiri adalah sang boogeyman. Dimulai dengan membunuh salah satu penjaga yang berada di tempat tersebut, dilanjutkan dengan membidik kepala dari teman Losep yang pada saat itu tengah asik push rank untuk kemudian meledakkan kendaraan-kendaraan yang berada di tempat tersebut. Hal itu membuat Losep yang dulunya gagah berani kali ini justru terlihat seperti ayam sayur. Ketika Losep berusaha untuk melarikan diri, disitulah sosok The Real Boogeyman muncul dengan sangat epik dan tanpa banyak basa-basi langsung menembak Losep. Di hari berikutnya, tepat di bawah jembatan yang mana kala itu suasana di sana sedang tenang-tenangnya dan tak lama kemudian datanglah Marcus menemui John. Namun, pertemuan mereka berdua diketahui oleh Perkins yang dengan segera melaporkan hal tersebut kepada Vigo. My son will be still alive! Mendengar pengkhianatan yang dilakukan oleh Marcus, Vigo pun lantas mendatangi kediaman Marcus untuk kemudian menyiksanya. Sebagai seorang pembunuh bayaran yang sudah sangat senior, Marcus yang tak ingin mati konyol pun memberikan sedikit perlawanan, namun pada akhirnya ia pun tewas sebagai seorang prajurit sejati. Terima kasih Marcus, jasamu akan selalu kukenang. Setelah membunuh Marcus, Vigo pun menghubungi John dan memberitahukan bahwa ia telah menghabisi nyawa Marcus. Hal itu Vigo lakukan sebagai bentuk balas dendam atas kematian putranya sekaligus karena pengkhianatan yang dilakukan Marcus terhadapnya. Dirasa semua telah selesai, Vigo pun berencana untuk pergi dengan sebuah helikopter. Entah kemana tujuan beliau, saya rasa itu tidak terlalu penting. Namun yang terpenting adalah John tak akan pernah membiarkan siapapun orang yang telah berani mengusik kehidupannya, terlebih membunuh apa yang ia kasihi. Tepat di depan rumah Marcus, Perkins melihat kedatangan John dan bersamaan dengan itu ia mendapatkan telepon dari Winston untuk meminta Perkins menemuinya di suatu tempat. Singkat cerita, Perkins datang untuk menemui Winston, yang mana Winston langsung berkata bahwa keanggotaan Perkins di Continental telah dicabut dan tanpa aba-aba, para anak buah Winston pun langsung menembak mati Perkins. Kemudian Winston pun menelpon John untuk memberikan informasi keberadaan Vigo. Dan benar saja ketika John mendapatkan informasi tentang keberadaan Vigo dari Winston, John lantas pergi untuk mengejar Vigo. Sementara itu di sisi lain, Vigo dan para anak buahnya sedang asik menikmati perjalanan mereka untuk menuju landasan helikopter. Tiba-tiba muncullah John dari belakang mereka dan membuat mereka semua panik hingga akhirnya membuat salah satu kendaraan yang digunakan oleh anak buah Vigo terjun bebas dari ketinggian. Ketika John berhasil menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh anak buah Vigo, disitulah John membantai habis satu persatu pengawal pribadi Vigo tanpa harus keluar dari dalam mobilnya. Singkat cerita, bertemulah dua insan yang saling memacu dendam di bawah rintikan hujan. Pertarungan mereka pun sampai pada titik akhir di mana Vigo meminta John untuk mengakhiri masalah ini secara laki-laki jantan alias tanpa menggunakan senjata apapun. Hal itu
jelas bukan masalah bagi John. Ketika aksi baku pukul mulai dilayangkan, lalu di tengah-tengah pertarungan mereka, Vigo lantas menggunakan pisau yang membuat John tertusuk pada bagian perutnya. John lantas membalas perbuatan Vigo yang dirasa kurang sportif dengan cara menusukkan pisau pada bagian dada kanan Vigo dengan pisau yang sebelumnya tertancap pada perut John, hingga akhirnya membuat Vigo tewas dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh John, sang aktor utama. Kilas balik pun mulai diperlihatkan di awal scene pertama kalinya, di mana John yang tersadar kemudian memasuki gedung yang ternyata gedung tersebut adalah tempat penangkaran anjing. John kemudian mencari obat untuk mengobati luka tusuk yang ia terima dan mengambil salah satu anjing dari tempat tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya. Hal ini jelas bukanlah perbuatan yang terpuji. Tamat ending yang sangat-sangat membugimenkan.